Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai di pembuatan aplikasi melalui menggunakan GUI ya. Menggunakan GUI di Java. Nah, langkah pertama kita bisa pilih ini ya, new project. Kemudian kita next saja, ini udah default new application. Kemudian kita buat project name-nya. Syaratnya pendaftaran mahasiswa harus misalkan ini. Kemudian finish ya. Nah, muncul seperti ini. Nah, terus perhatikan di sebelah sininya ya. Karena biasanya seperti ini. Nah, kemudian kita bisa klik tanda panahnya ya, plus di source package. Nah, ini pendaftaran mahasiswa AS. Nah, di bagian ini ya, jangan sampai salah. Di bagian pendaftaran mahasiswa AS ini, klik kanan, kemudian new, C, frame, font. Nah, ini misalkan namanya ya, pendaftaran mahasiswa. Finish. Nah, ini dia posisinya di bawah si .java ini ya. Oke. Kemudian kita bikin judul, bisa pakai label ya. Label sini di kanan, edit text, pendaftaran mahasiswa. Ini kan bisa klik kanan, properties ya. Kemudian silakan dirubah fontnya, mau di bold misalkan. Nah, ini bagian kotak titik 3 ini. Kemudian kita buat lagi label, masukin sini, misalkan edit text, nomor pendaftaran. Kita buat text field, sudah. Kemudian edit text, backspace hapus saja. Ini bisa dipanjangin sedikit. Bisa ke kanan, kemudian cek variabel name. Kita beri nama T, nomor daftar. Oke, kemudian kita pilih label lagi, masukin sini di bawahnya, edit text, kita buat nama, tambah di text field, ke kanan, edit text hapus ya, kemudian ke kanan, searching variabel nama ya, misalkan namanya T, nama. Oke. Kemudian label, edit text, nomor telepon. Kita bisa buat text field lagi. Di teksnya kita hapus, kita kasih nama variable name T, telepon ini. Kemudian kita buat label lagi, edit text, alamat. Nih, kalau label nggak usah dikasih ya, nggak usah dikasih apa sih namanya, nggak usah dikasih nama variabel ya. Alamat kita pakai ini biar lebih besar ya. Kita bisa tambahkan ini text area,
tambahin ini change variable name nya t alamat kemudian kita bisa buat jenis namanya label dulu ya, label detection scaling. Kita pakai ini ya, pada button di teks kaki. Ini bisa klik kanan change variable name, oke, masukkan r kaki, kemudian semicolon lagi variable button, kasih nama ya, change variable name, kita kasih captionnya dulu ya, text perempuan, klik kanan formulanya r perempuan. Kemudian jangan lupa kita tambahkan button group ya. Klik taruh di sini, oke. Kemudian kita munculkan ya, kalian cari navigator ya, ada navigator nih, kalau nggak ada bisa di sini nih. Nah ini ada navigator, nah ini navigator ya, kalau kita klik ini, nah ini nama-namanya ya. Nah tadi ini ya button group 1, kita kasih nama aja nih, change variable name bg, artinya button group ya, bg jekyll kelamin kan. Oke, nah ini klik kanan properties, nah ini model button group ya, button groupnya nih bg jekyll, close ini juga sama, properties button group bg jekyll close. Nah jadi kalau kita running file, nah maka ini akan pilihnya hanya boleh satu ya, pilih perempuan. Ini ada slider ini, terus kemudian ya agama ya, bikin label agama kita pakainya combo box ya. Combo box kita perbesar dulu, ini bisa kita kasih nama ya, langsung variable dulu ya, cb agama. Nah klik kanan properties, nah di bagian model, nah bisa dititik kotak yang ujungnya, kita klik, kemudian ini hapus, ganti dengan isiannya Islam, Kristen, Katolik, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Oke, kemudian close. Sudah, fungsinya harus di running ya kalau untuk ini. Kalau nggak di running dia nggak muncul. Maksudnya kepanjangan, tinggal di geser aja. Kemudian
kelasnya ya. Kita pilih kelas hero button, edit text, kelasnya ada regular, kemudian ada kelas karyawan. Oke, kemudian nah nih kalau nggak pakai button group ya, kalau nggak pakai button group, nah ini kan seperti ini. Nah dia bisa milih dua-duanya. Berbeda dengan yang ini, hanya bisa pilih salah satu. Nah makanya harus pakai button group juga nih. Ini adanya button group ya, klik sembarang aja di sini. Cari navigator, BNK. Nah ini ya, button group. Ini konsep ini tinggal kita change variable name, bg nih kelas ya, bg kelas. Oke, nah yang bagian ini regularnya, klik kanan, properties, tinggal ganti di bagian model grupnya di bg kelas. Ini juga sama. Kemudian kita buat label, edit text, biaya pendaftaran. Lupa ini belum pakai nama ya. Change variable, oh ya begini. Oke, kalimatnya regular. Ini juga kasih nama. Change variable name karyawan. Tadi di pendaftaran ditambahin ini, kita kasih variable name-nya biaya. Oke, sekarang kita buat button ya, tombol, teks akan kasih nama submit, kasih nama variabelnya ya, b submit. Terus bikin lagi, beri nama hapus. Oke, nah sekarang kita coding ya. Jadi nanti ketika kita pilih reguler,
maka akan muncul biaya pendaftaran, dan karyawan juga nanti akan muncul biaya pendaftarannya. Nah, kita akan munculkan posisinya, ini ada di submit ya, submit. Saya double klik atau klik kanan, event action perform. Nah ini ya, submit action perform. Nah, ini bisa dihapus saja ya, atau nggak dihapus nggak apa-apa sih, kalau ini dihapus karena terlalu banyak tulisan. Nah, pusing. Kita pakai deklarasi ya. Kalau pakai slash ini artinya dia tidak dikerjakan. Kita bikin deklarasi variabel. Integer biaya. Kita akan bikin variabel namanya variabel biaya. Kemudian kita bikin di sini ya, proses data ya, proses data. Nah, proses data seperti apa? Nah, kita pakai rumus if ya, if dalam kurung regular titik is selected. Nah, biasanya dia muncul ya. Jadi kalau kita mengetik misalnya ini, kalau kita mau memunculkan ini misalnya, kita cari si reguler, ini bisa pakai kontrol spasi. Nah, dia akan muncul perintah-perintahnya nih. Nah, kita ketik aja R reguler. Nah, ini ya, R reguler ini. Nah, lagi titik, dia akan muncul lagi perintah yang lainnya. Is selected, ini ya, is selected ya. Nah, maksudnya jika reguler yang dipilih, nah ini ya, nah, tanda kurawal ya, kurung kurawal buka, enter. Biaya sama dengan 250.000. Nah, ini jadi jika reguler yang dipilih, maka biayanya akan menjadi 250.000. Nah, di sini kita buat else ya. Jadi setelah kurung penutup ini, kalau kita klik, nah penutup ini ya, else, bisa kurung buka lagi, enter aja. Biaya sama dengan 300.000. Nah, ini kan udah dideklarasikan nih, ada variabel namanya biaya, data tipenya integer. Nah, jika reguler yang dipilih maka 100.000, kalau yang nggak dipilih berarti 30.000. Artinya yang dipilih yang PIP karyawan ya, kas karyawan, jadi dia bukan pilihan reguler. Jadi kalau dua pilihan seperti ini aja, jika reguler yang dipilih 10.000, selain itu maka tampilkan biaya 350.000. Nah, sekarang kita buat proses outputnya. Kita baru proses ya. Sekarang outputnya. Nah, untuk outputnya adalah kita akan mengeluarkan dia di T biaya. Ini kan? Ini T biaya. T biaya yang ini ya. Nah, ini T biaya. Nah, T biaya. T biaya titik set text. Nah, maksudnya gini, kita akan mengeluarkan tulisan
di tab biaya akan dikeluarkan tulisan untuk menampilkan tulisan. Nah, apa yang dikeluarkan adalah biaya. Nah, jadi yang dikeluarkan adalah ini. Nah, ini kita diklik ini. Nah, untuk dikeluarkan biaya ini. Tapi di sini kan integer biayanya ya, integer. Nah, sedangkan ditampilkan dalam bentuk teks yang string. Nah, maka kita harus merubah dulu. Ini kita ubah ya. Oke, ada string titik value of. Nah, ini biaya. Nah, jadi maksudnya ini kan integernya biaya, kemudian dibuat ke sini 10.000, 10.000. Artinya dia adalah biaya dalam bentuk integer. Sedangkan untuk menampilkan itu dibutuhkan teks. Nah, maka ada perubahan nih. String value of biaya. Maksudnya rubah biaya ini yang tadinya integer dirubah menjadi string. Jadi perintah ini string value of adalah memerintahkan integer dirubah menjadi string. Ya, tadi untuk mengubah integer jadi string pakai rumus ini string value of. Dan akan ditampilkan di tab biaya. Oke, kita tes ya. Kita input misalkan ya. Alamatnya. Nah, dari bergeraknya. Laki-laki, misalkan agamanya Buddha misalkan. Saya pilih reguler ya, kemudian submit. Nah, maka akan muncul 250.000. Kalau untuk pilih karyawan, submit, maka akan muncul 350.000. Oke, itu belum hapus ya, kebangga belum ada. Send, hapus ya, hapus. Oke, kita akan menghapus. Nah, untuk menghapus itu rumusnya. Nah, kita tampilkan semua yang ada di beritanya pakai kontrol spasi. Nah, ini kita punya T. Nah, kita akan menghapus ini kan T alamat, biaya, nomor daftar, sampai dengan nomor telepon kita akan hapus ya. Nah, fungsinya tadi menggunakan huruf T depannya supaya ketika kita searching itu langsung muncul. Nah, T aja langsung muncul. Ini koordinatnya T alamat titik set text. Ini set text pakai tanda kutip aja. Oke, jadi sekali lagi ya, kontrol spasi T biaya titik set text tanda petik spasi T. Ini nggak berurutan nggak apa-apa ya. Spasi lagi T nomor daftar titik set text T telepon titik set text tanda petik. Oke, kemudian kita akan mengubah yang bagian tanda button ya, karena kalau kita tes dulu, jadi kita tulis dulu wi-fi. Nah, ini kita tombol hapus ya, coba klik.
Nah, hapus. Nah, tapi ini masih ada nih. Kita hapus juga si pilihannya. Nah, pilihannya kita BG apa? Kita pakai aja ya. Pakai spasi BG aja. BG Jekyll titik selection. Kemudian kita spasi BG class nih. Sekarang kita coba ya. Rekanan lantai bisa. Oke, kita coba masukkan ya. Nah, 350 kita hapus. Nah, semuanya akan hilang. Oke, itu untuk materi yang pertama. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.